Halo Sobat Cinta Fisika, bertemu lagi dengan saya Zara Tishita dari bidang 2 keilmuan HMJ Fisika FMIPA UNM periode 2024-2025. Teman-teman pasti sering dengar berita tentang banjir kan? Setiap musim hujan ada aja daerah yang terendam. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau banjir itu bisa dijelaskan lewat fisika? Kali ini, aku mengajak kalian untuk tahu gimana hukum-hukum fisika berperan di balik fenomena banjir. Semuanya bermula dari gravitasi. Saat hujan turun, air akan mengalir dari tempat tinggi ke rendah karena tarikan gravitasi bumi. Tapi di kota besar yang penuh beton, air sulit meresap dan akhirnya menumpuk di permukaan. Yuk kita bahas kenapa air bisa meluap dan menyebabkan banjir. Jadi begini. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, jumlah air yang berkumpul di satu tempat jadi semakin banyak. Semakin banyak air yang menumpuk, semakin besar juga tekanannya. Nah, kalau saluran air, parit, atau sungai tidak mampu menampung tekanan sebesar itu, air akan mencari jalan keluar. Akhirnya, air pun meluap ke permukaan sama seperti gelas yang diisi terlalu penuh dan airnya tumpah keluar. Inilah alasan kenapa sistem drainase yang baik dan aliran sungai yang lancar sangatlah penting, supaya tekanan air tetap terkendali dan banjir bisa dicegah. Nah, jika teman-teman memperhatikan dua saluran air dengan ukuran berbeda, kita bisa melihat bagaimana hukum Bernoulli bekerja. Pada selokan yang sempit, air mengalir lebih cepat karena ruangnya lebih kecil, sehingga tekanan fluida di dalamnya justru menjadi lebih rendah. Sebaliknya, pada selokan yang lebih besar, kecepatan aliran air berkurang dan tekanan fluida menjadi lebih besar. Perbedaan kecepatan dan tekanan ini menggambarkan prinsip dasar hukum Bernoulli, yaitu bahwa dalam aliran fluida yang bergerak, peningkatan kecepatan akan diikuti oleh penurunan tekanan, dan begitu pun sebaliknya. Jadi, banjir itu bukan cuma terjadi karena hujan yang turun begitu deras ya teman-teman, tetapi karena berbagai proses fisika yang saling berkaitan dan bekerja dalam satu kesatuan. Gravitasi menggerakkan air dari tempat yang tinggi ke rendah, tekanan air menentukan seberapa besar dorongan yang terjadi di dalam saluran. Kecepatan aliran fluida mempengaruhi apakah air bergerak lancar atau terhambat. Ketika kita memahami semua mekanisme fisika ini, kita juga tahu langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi resikonya, seperti menjaga saluran air tetap bersih, mengurangi sampah, serta memperbanyak pohon dan ruang hijau. Dengan memahami fisikanya, kita bisa lebih bijak dalam merawat lingkungan dan hidup selaras dengan alam. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kaitan banjir dengan fisika. Teruslah belajar dan penasaran karena sains selalu ada di sekitar kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.